Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nabi Hurairah radhiyallahu anhu, an-nabi sallallahu alaihi wasallam, iza azamat umatid dunya nuziat minha khaybatul Islam, wa iza tarakatil amra bil ma'rufi wa nahya anil munkar khurrimat barakatil wahyi, wa iza tasabat ummati sakatat min ainillah. Wa qala aidan an-Nawfal ibn Muawiyah an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, mafatihu jannatun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu ala nabiyil karim. Syukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan pada subuh hari ini, pada majlis yang dimuliakan Allah, pada Sayyidul Ayyam, pada minha arba'atun hurum, semoga Allah terima seluruh amal-amal dan pengorbanan kita, dan semoga Allah ampunkan setiap dosa dan kesalahan kita. Amin. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safiina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita. Masih kita dalam belajar tentang Ibrahim alaihissalam, belajar dari kisah Ibrahim alaihissalam, dan kita belajar sedikit demi sedikit untuk mengimplementasikannya sesuai dengan kemampuan kita pada saat dan kondisi sekarang ini. Pada waktu sebelumnya kita mempelajari juga Ibrahim alaihissalam, apa yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam sehingga Allah menjaga keturunan Ibrahim itu hampir 19 keturunannya dijaga oleh Allah. Bahkan ada sebagian yang mengatakan 13 keturunan ini dijaga oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Kalau Bapak Ibu dan kita yang hadir pada hari ini mencontoh-contoh, meniru-niru semangat perjuangan, spirit pengorbanan yang dilakukan oleh Ibrahim, maka boleh jadi anak keturunan kita nanti akan dijaga oleh Allah menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan, yang pertama dilakukan Ibrahim memastikan dirinya menjadi orang yang baik. Ini menjadi pelajaran buat kita, pastikan diri kita ini menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah. Setelah Ibrahim memastikan dirinya menjadi orang yang baik, maka Ibrahim mulai menyebarkan kebaikan kepada orang yang terdekat dengan lingkungannya. Ibrahim mulai berdakwah kepada keluarganya termasuk Azar. Dan ini pelajaran kedua buat kita, bahwa kalau ingin keluarga jadi baik, anak-anak keturunan dijadikan Allah menjadi orang baik, maka mulailah berdakwah dengan lingkungan yang terdekat dengan keluarga kita. Sambil Ibrahim berdakwah dengan keluarga, Ibrahim juga berdakwah dengan penguasa, yang ketika itu juga penguasanya bernama Namrud laknatullah alaih. Ini pelajaran kita juga yang ketiga,
bahwa dakwah itu tidak mengenal pangkat dan jabatan. Sambil berdakwah kepada keluarga, kita pun berdakwah kepada penguasa sesuai dengan kemampuan kita. Lingkungan RT berdakwah dengan RT-nya, lingkungan RW berdakwah dengan RW-nya, lingkungan kelurahan berdakwah skop kelurahannya. Maka ketika Ibrahim ini berdakwah kepada 3 tempat ini, mulailah ujian datang. Mulailah pengorbanan diminta. Mulailah perjuangan diceritakan. Sampai pada akhirnya Ibrahim alaihissalam ketika dakwahnya tidak diterima di Irak Selatan, karena Ibrahim ini dilahirkan daerah Ur itu Irak Selatan. Maka Ibrahim alaihissalam menerima bermacam-macam ancaman, menerima bermacam-macam pengorbanan. Karena dakwahnya tidak diterima di lingkungan keluarganya, dakwahnya tidak diterima dengan penguasa ketika itu, sampai terjadi dialog antara Ibrahim dengan Namrud. Allah menceritakan dialog ini dalam Quran surat Al-Baqarah. Apa kata Ibrahim alaihissalam kepada Namrud? Wahai Namrud, berimanlah engkau kepada Allah. Kalau tidak akan datang azab dari akhirat yang sangat pedih kepada engkau. Kata Namrud, siapa itu Allah? Kata Ibrahim, Allah lah yang menciptakan saya, yang menciptakan engkau, dan Allah pula lah yang mematikan kita berdua. Karena Ibrahim mengatakan hal yang demikian, maka Namrud berkata, wahai Ibrahim, kalau kemampuan Allahmu saja hanya bisa menghidupkan dan mematikan, maka aku pun bisa. Maka Namrud membuat analogi yang sangat konyol. Dia hadapkan 2 laki-laki, satu dibiarkan hidup, satu lagi dimatikan oleh Namrud. Kata Namrud, kalau hanya untuk menghidupkan dan mematikan, aku pun bisa. Karena peristiwa itulah Allah menceritakan Quran surat Al-Baqarah 260. Wa idz qala Ibrahim, dan berkatalah Ibrahim kepada Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil maut. Ya Allah, bagaimana engkau menghidupkan yang mati? Apa kata Allah? Awalam tu'min, apakah kau tidak beriman wahai kekasihku Ibrahim? Qala bala, bukan tidak beriman ya Allah, tapi agar keimananku ini agar lebih tertancap dalam hati ini. Maka Ibrahim alaihissalam bertanya kepada Allah karena Namrud membuat analogi yang sangat konyol. Sampai pada akhirnya Ibrahim alaihissalam terusir dari tanah kelahirannya, Irak Selatan, Ur, Babilonia, Mesopotamia. Kota itu disebut dengan nama Kanan. Maka Ibrahim meninggalkan kota Irak menuju kota Misrah, Mesir. Ini pelajaran yang keempat. Bapak boleh baca sejarah hampir sebagian besar para nabi. Setiap nabi itu hampir tidak diterima dakwahnya di kampung halamannya. Nabi kita dilahirkan di kota Mekah. 13 tahun Nabi buat dakwah di kota Mekah. Pertanyaannya, apakah dakwah Nabi kita diterima? Tanggal 27 ini 1 Muharram, perpindahan tahun baru Hijriah dari 1446 menjadi 1447. Kenapa Nabi hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah? Karena dakwah Nabi tidak diterima di kota Mekah, tanah kelahirannya. Di sana dia dilahirkan, di sana ayahnya, ibunya, pamannya, tapi dakwah Nabi tak diterima di tanah kelahirannya. Jadi ini pengalaman, Pak, pelajaran buat para ustadz. Para ustadz, para mubalik, para penceramah, jangan cengeng, jangan menangis, Pak. Kalau kita tidak terpakai di masjid kita sendiri, jangan menangis. Bapak tanya ke masjid saya, Pak. Masjid saya namanya Masjid Al-Ikhlas. Tanya dengan pengurusnya saya, Pak, ketua umum. Ketua hariannya ada. Tanya berapa kali saya ngisi kajian di masjid saya. 1 kali setahun udah mantap tuh, Pak. Jadi para ustadz jangan cengeng. Kalau kita tidak terpakai kajian di masjid kita sendiri, karena Nabi pun tak terpakai dakwahnya di tanah kelahirannya.
Dan ini mungkin sunnatullah. Nabi tidak terima di kota Mekah, Nabi pergi ke kota Madinah. Setelah mengumpulkan kesiapan, kemampuan, perjuangan, pengorbanan semuanya, baru dari kota Madinah Nabi masuk ke kota Mekah dalam Fathul Mekah, penaklukan kota Mekah. Ibrahim pun sama. Di Irak, Ibrahim dakwah tidak diterima. Maka Ibrahim pergi ke Misra bersama istrinya yang pertama, Sarah. Perlu saya jelaskan bahwa Sarah ini kan istri pertama Ibrahim. Istri pertama Ibrahim yang tidak memiliki keturunan sampai di usia 96 tahun. Jadi Sarah ini sampai 96 belum diberikan Allah keturunan. Apakah Ibrahim sudah berdoa kepada Allah? Sudah. Apakah Sarah sudah berdoa kepada Allah? Sudah. Berpuluh-puluh tahun mereka berdoa meminta keturunan dari Allah agar Allah menitipkan satu keturunan dari rahim Sarah. Tapi sampai hari ini Allah belum kabulkan. Maka di Mesir Ibrahim diuji lagi kesabarannya. Maka dikatakan dalam sejarah Ibrahim itu nabi yang berbohong. Berbohongnya 3 kali. Kenapa saya katakan 3 kali berbohong? Yang pertama, kapan Ibrahim berbohong? Ketika Ibrahim dahulu menghancurkan berhala. Seluruh berhala dihancurkan, maka kampak atau kayu yang sebagai alat menghancurkan berhala itu digantungkan, ditinggalkan di tempat berhala yang paling besar. Maka ketika itu Azar dan Namrud berkata, "Wahai Ibrahim, betulkah engkau yang menghancurkan berhala ini?" Kata Ibrahim, "Matawa, tanyo yo ke berhala yang kadang itu." 1. 2. Ketika rakyat dari pemerintahan Raja Namrud pada hari Sabat, hari Sabtu, pergi ke suatu tempat untuk merayakan kemusyrikan, Ibrahim tidak hadir. Azar berkata, "Wahai Ibrahim, kenapa engkau tidak hadir?" Kata Ibrahim, "Sesungguhnya aku dalam keadaan sakit." Quran menceritakan saat itu Ibrahim tidak dalam keadaan sakit. 2. 3. Kapan Ibrahim berbohong? Di Mesir. Jadi mohon maaf Pak, ketika Ibrahim sampai di Mesir bersama Sarah, dulu saya sampaikan, Sarah ini perempuan tercantik nomor 2 setelah istri Nabi Adam, Hawa, sampai hari kiamat di muka bumi. Jadi Raja Mesir ketika itu hobinya suko ke bini orang. Jadi kalau adonan hobi suko modeliko, kok mirip-mirip Raja Mesir dia. Hobi ke bini orang. Kalau istri orang tampak agak lebih menarik, maka akan diambil oleh Raja Mesir menjadi istrinya. Maka Raja Mesir ketika itu berkata, "Wahai Ibrahim, siapa yang ada di sampingmu?" Kata Ibrahim, "Dia adalah saudariku." Versi yang pertama, bohong. Kemudian Ibrahim alaihissalam dalam versi yang kedua diberikan hadiah oleh Raja Mesir. Jadi hadiahnya itu bukan uang, tapi diberikan hamba sahaya. Jadi ada 2 pendapat sejarah. Pendapat yang pertama, Raja Mesir memberikan hamba sahaya bernama Hajar. Sebagai bentuk penghormatannya kepada Ibrahim diberikan Hajar. Hajar itu hamba sahaya, hitam, legam, jelek, buruk dan sebagainya. Pendapat yang kedua, Hajar itu bukan hamba sahaya. Hajar itu adalah putri Raja Mesir yang cantik jelita. Dihadiahkan kepada Ibrahim sebagai bentuk penghormatan dan penghargaannya. Maka diberikanlah Hajar kepada Ibrahim alaihissalam. Dan terjadi lagi dilema-dilema, masalah-masalah dalam kehidupan Ibrahim. Apa kata Sarah? "Wahai suamiku Ibrahim, dahulu kita sudah berdoa kepada Allah meminta keturunan. Tapi sampai hari ini Allah belum berikan kita keturunan. Lantas kalau kita tidak punya keturunan, siapa yang akan melanjutkan kerja kenabian ini?" Ibrahim meneteskan air mata, saking rindunya ingin mendapatkan keturunan dari rahim Sarah. Karena ini istri yang pertama. Apa kata Sarah? "Wahai suamiku Ibrahim, kalau boleh aku saran dan usulkan, maukah kau menikah dengan hadiah yang diberikan Raja Mesir ini?" Siapa dia? Hajar. Maka saat itulah Ibrahim menikah dengan Hajar. Yang hebatnya, setahun sudah pernikahan dengan Hajar,
dicarikan oleh Sarah. Dari Hajar ni lahir Ismail alaihissalam setahun setelah pernikahan. Dan ini pelajaran buat kita yang kelima. Terkadang apa yang kita inginkan tak cocok dengan apa yang kita harapkan. Bukankah Ibrahim menginginkan anak dari rahim Sarah? Tapi justru Allah lahirkan anak dari rahim Hajar. Bukankah Ibrahim mendambakan keturunan dari rahim Sarah? Pingin anak laki-laki yang akan melanjutkan kerja kenabian. Tapi justru anak itu dilahirkan oleh Allah dari rahim Hajar. Terkadang apa yang kita inginkan tidak cocok dengan apa yang kita harapkan. Ini yang dikatakan dengan iman. Imam Al-Ghazali mengatakan salah satu ciri orang beriman itu adalah orang yang menerima keputusan Allah. Ini pelajaran penting buat kita, Pak. Tidak semua anak dosen yang akan jadi dosen. Tidak semua anak ustadz yang akan jadi ulama. Tidak semua ayah ibunya yang PNS, anaknya akan ikut PNS. Kenapa kita tidak belajar untuk menerima apa yang diputuskan Allah? Makanya salah satu sikap Ibrahim ini mau diajarkan kepada kita. Ibrahim belajar untuk menerima apa yang diputuskan Allah. Dari rahim Hajar lahirlah Ismail alaihissalam. Sementara keinginan Ibrahim, dia ingin anaknya lahir dari rahim Sarah. Karena dari rahim Sarah nanti akan lahir Ishak. Dari rahim Hajar lahirlah Ismail alaihissalam. Kedua-dua ini menjadi keberkahan umat pada hari ini. Diratifikasi, dilegitimasi perbuatan satu keluarga ini sebagai syariat agama Islam dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh sampai dengan pelaksanaan ibadah korban. Saking berkahnya Ibrahim. Maka kita belajar untuk menerima apa yang diputuskan Allah. Hidup ini simple, Pak. Kalau ingin hidup ini enak, yang pertama sabar. Apa yang ditentukan Allah dalam kehidupan ini sabar. Yang kedua jangan mengeluh. Dan yang ketiga jangan protes. Protes itu sikap lahir keluar. Kalau mengeluh sikap batin di dalam. Apa yang terjadi ini sabar. Kemudian jangan mengeluh, jangan protes dengan hidup dunia ini. Karena kita tidak bisa buat SOP kehidupan ini, Pak. Yang buat SOP kehidupan ini Allah. Allah punya skenario dengan kehidupan kita ini. Jadi tidak perlu kita pakai akal pula membuat skenario. Kita sudah capek, Pak, membuat skenario dengan keluarga kita, skenario dengan anak-anak kita, skenario dengan keluarga kita. Tapi apa yang terjadi? Ketika skenario itu tidak berjalan sesuai SOP, kita kecewa. Kita stres, kita mengeluh. Maka saya katakan ikuti skenario Allah. Jalan saja, Pak. Ibarat air, di mana air yang mengalir, di mana dataran yang agak rendah, air akan mengalir ke sana. Jalan saja. Sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya. Ini pelajaran yang Allah mau titipkan pesan. Kita belajar, jangan pernah mengeluh, belajar apa yang menerima yang ditetapkan dan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Mesir, Ibrahim, Sarah, Hajar, Ismail yang baru dilahirkan meninggalkan kota Mesir menuju kota Palestina. Di kota Palestina itulah apa kata Sarah, wahai suamiku Ibrahim, pisahkanlah dariku Hajar dan Ismail. Mulai terasa cemburu, mulai terasa tidak enak di hati. Karena Sarah ini orang yang paling paham, cerdas. Cemburu itu akan melahirkan iri. Iri itu akan berpotensi mengeluarkan kedengkian. Kedengkian itu akan berpotensi melahirkan kemaksiatan kepada Allah. Kata Sarah, wahai suamiku, pisahkanlah dariku Hajar dan Ismail. Pertama dia ikhlaskan suaminya menikah lagi. Kemudian sudah menikah, lahir anak dari perempuan yang baru dinikahinya. Makin terpuruk, makin terperosok, makin tersudut Sarah. Kata Sarah, wahai suamiku Ibrahim, pisahkan dariku Hajar dan Ismail. Maka Sarah ditinggalkan di Palestina. Ibrahim membawa Hajar dan Ismail yang baru dilahirkan ke sebuah dataran yang agak rendah, yang tidak jauh dari Ka'bah. Dataran itu dinamakan kota Makkah. Jalanlah Ibrahim, jalan Ibrahim. Tapi hebatnya Allah, Pak. Walaupun seperti ini kisah keluarga Ibrahim,
Di Palestina ada Sarah, di kota Mekah ada Hajar. Kedua-dua istri Ibrahim ini melakukan pengorbanan yang sama. Apa pengorbanannya? Sama-sama ditinggalkan oleh suaminya. Sarah ditinggalkan suaminya, tapi dia tinggal di Palestina. Hajar sampai di dataran yang agak rendah yang tidak jauh dari Ka'bah. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menceritakan doa Ibrahim ketika meninggalkan Hajar, Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, aku telah meninggalkan sebagian keturunanku di lembah yang tak berpenghuni. Biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Lembah padang pasir kering, tandus kerontang, tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada tanda-tanda kehidupan, yang ada cuma tanda-tanda kematian. Rabbana liyuqimus shalah, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat. Sarah ditinggalkan di Palestina, Hajar ditinggalkan di padang pasir kering kerontang. Kedua-dua pengorbanan ini diterima oleh Allah. Sarah ditinggalkan di Palestina, sedih suaminya meninggalkannya. Dan Hajar dan Ismail yang baru dilahirkan ditinggalkan di padang pasir. Mohon maaf, berapa lama Ibrahim meninggalkan mereka? 13 tahun. 1 tahun itu 365 hari. 13 tahun Ibrahim meninggalkan keluarganya. Tapi karena istri Ibrahim ini sudah ditempa oleh suaminya, maka pengorbanan dua istri Ibrahim ini diterima oleh Allah. Apa buktinya? Allah tidak sia-siakan pengorbanan istri-istri Ibrahim. Karena suaminya ditinggal oleh suaminya, maka dua istri ini diberikan reward, hadiah oleh Allah. Apa hadiah? Allah jadikan keturunan Sarah seluruhnya hampir 19 keturunan jadi nabi dan rasul. Dari rahim Sarah lahir Nabi Ishak, dari Ishak lahir Nabi Yakub, dari keturunan Yakub lahir Nabi Yusuf alaihissalam, dari Yusuf lahir Ilyas alaihissalam, dari Yakub lahir lagi Nabi Shu'aib alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, Musa alaihissalam, Harun alaihissalam, Ilyas alaihissalam, Daud alaihissalam, Sulaiman alaihissalam, Zakaria alaihissalam, Yahya alaihissalam, Isa alaihissalam. Allah lahirkan 13 nabi dari rahim Sarah karena keberkahan pengorbanan Sarah. Tapi Allah tak sia-siakan. Dari rahim Hajar ini Allah juga lahirkan keturunan. Makanya mohon maaf kalau saya tanya pada bapak ibu, pengorbanan kedua-dua ini diterima, sama-sama ditinggalkan oleh suaminya. Kira-kira kalau bertanya ambo ke jemaah sekalian, mana pengorbanan yang lebih tinggi? Sarah atau Hajar? Sarah atau Hajar? Hajar. Kenapa? Sarah ditinggalkan di Palestina, perkampungan, ada pangan, ada sandang, ada papan. Hajar ditinggalkan di padang pasir, tidak ada makanan, tidak ada minuman, semuanya sama-sama ditinggalkan. Tapi kalau pengorbanan yang lebih tinggi, jauh pengorbanan Hajar lebih tinggi. Kenapa pengorbanan Hajar lebih tinggi? Rewardnya lebih besar. Apa rewardnya? Dari rahim Hajar Allah lahirkan putra Nabi dan Rasul Ismail alaihissalam. Dari keturunan Ismail lahirlah penghulu daripada para semua Nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberikan reward oleh Allah. Jadi orang yang berkorban itu Pak, Allah pasti berikan keberkahan. Kini yang bertanya ke bapak sekalian, potong berapa korban di siko Pak Ketua? 23 sapi, kambiang? 5. Kambiang 5 kambiang. Sebelum bapak motong kambiang potong, ada ndak batengok susu kambiang tu berapa? Susu kambiang tu berapa buah? Iyo lah Pak. Ada ndak menengok susu kambing tu berapa buah? Tu mako sebelum korban kau tengok susu, kan menengok susu kambing dia. Susu kambing tu ompek. Cie 2 ompek. Pernah ndak apa menengok susu kondiok? Babi bahasa awaknya, celeng bahasa Jawanya, manso bahasa Kuansing.
Bapa buah susu kondik dia? Ha? 8. Tengok-tengok dulu Pak. Kalau menengoknya dah haram Pak, yang makannya haramnya. Bapak pergi ke kepala sana, saya hampir seminggu, dua minggu satu kali ke tempat teman saya non muslim, sama-sama teman kuliah. Itu dia melihara babi Australia. Itu susu babi itu 2 boleh. Cie 2, 3, 4, 5, 6. Cie 2, 3, 4, 5, 6. 2 boleh. Kenapa susu kambing 4? Kenapa susu babi 12? Rupanya itu punya simbol. Allah menciptakan kambing punya susu 4. Itu anak kambing itu tidak ada yang lahir lebih normal lebih dari 4. Cie 2. Kalaulah sampai ompek biasanya mati sebagian, atau lebih pada 4 kelainan mati dia. 1, 2, 3 ompek, paling banyak ompek. Maksimal anak kambing. Karena Allah menciptakan susunya ompek. Babi diciptakan Allah susunya 2 boleh. Tu tandanya anak babi tu tidak kurang pada 2 boleh sekali beranak. Kehebatannya berbeda-beda. Kalau kambing baru dilahirkan, butuh beberapa jam dan beberapa hari untuk anak kambing ini langsung berdiri. Perhatikan kalau kambing melahirkan anak, hari pertama, hari kedua, hari ketiga sudah mulai berangsur-angsur, mulai segar. Tapi perhatikan babi. Babi sekali melahirkan anak, keluar dari lubang ikunya kok, plong, bur, langsung lari condo babi godang. Itu babi Pak. Kehebatannya, babi melahirkan anak banyak, kambing melahirkan anak seketek. Tapi maaf, karena kambing digunakan pengorbanan untuk agama, maka kambing diberikan keberkahan oleh Allah. Coba bayangkan Pak. Dan di masjid kau 5, di masjid Ambo 5, masjid lain 5 lo, masjid Tompek lain 5 lo. Nurdin motong kambing 3 iku setiap hari. Olun akikah, olun khitanan, olun masak di rumah, olun acara berolek pesta. Ratusan ribu kambing dibantai hampir setiap bulan. Tapi pernahkah kita dengar ada kambing langka? Tidak ada. Babi 2 boleh ku anak sekali lahir dan makan cik uang batak je nya. Awak tak makan dobak, tapi mencari babi tak seketik. Kenapa? Karena babi tak buat pengorbanan, maka jumlah babi tidak diberikan keberkahan. Kambing kena ikut pengorbanan untuk agama, maka kambing pun diberikan keberkahan. Jadi kalau bapak punya kaitan dengan pengorbanan untuk agama, pasti Allah akan berikan keberkahan demi keberkahan. Maka Sarah diberikan keberkahan, Hajar pun diberikan keberkahan oleh Allah. Keturunan-keturunannya dijaga oleh Allah. Sampai di Palestina. Berapa lama Ibrahim meninggalkan anak istrinya? 13 tahun. Setelah 13 tahun, kembali Ibrahim kepada anaknya, kepada istrinya, berkumpul bersama Hajar dan Ismail. Apa yang terjadi? Apakah Allah biarkan saja begitu saja? Tidak. Ibrahim ini nabi yang penuh dengan dilematis pengorbanan dan perjuangan, tangisan air mata. Kata Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim kembali kepada Hajar dan Ismail, muncullah manusiawinya manusia. Kecintaannya dengan Hajar, kecintaannya dengan Ismail, kecintaannya dengan Sarah, kecintaannya dengan keturunan keluarganya. Apa kata Allah? Mulai ujian selanjutnya datang. Pada malam tarwiyah 8 Zulhijjah, Allah berikan mimpi kepada Ibrahim. Ya bunayya ini. Kemudian Ibrahim berkata kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi. Mimpi diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih engkau. Kapan mimpi pertama? Mimpi pertama 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah dikatakan hari tarwiyah. Ulama berbeda pendapat mengenai pendapat tarwiyah. Pertama, tarwiyah itu hari untuk merenung. Kenapa merenung? Ibrahim masih memikirkan kira-kira mimpi itu benar dari Allah atau tidak. Yang kedua, tarwiyah itu hari mengumpulkan air buat jemaah haji yang akan berangkat ke Arafah dan ke Mina. Maka di sana dikumpulkan air. Pendapatnya seperti itu. Kemudian pada malam 9 Zulhijjah hari Arafah, Ibrahim bermimpi kembali.
Pada malam itulah Ibrahim telah menetapkan hatinya bahwa mimpi itu benar dari Allah. Pada malam 10 Zulhijjah Ibrahim bermimpi kembali. Maka 10 Zulhijjah itu dikatakan Yaumin Nahar, hari penyembelihan. Ibrahim sudah memastikan bahwa mimpi itu datang dari Allah. Mohon maaf, kita cross check dari awal. Dulu Ibrahim tidak punya anak, sekarang dikasih anak. Bertahun-tahun tidak punya anak, minta anak, dapat anak, dikasih anak. Setelah dikasih anak, disuruh ninggalkan anaknya. Berapa lama Ibrahim meninggalkan anaknya? 13 tahun. Setelah 13 tahun Ibrahim pulang menjumpai anaknya. Datang mimpi untuk menyembelih anaknya. Apa tujuan Allah? Tidak punya anak, minta anak. Dikasih anak, tinggalkan anak. Setelah ketemu dengan anak, disuruh menyembelih anaknya. Apa tujuan Allah? Kata ulama, tujuan Allah satu. Allah zat yang maha pencemburu. Allah tidak ingin ada di hati kekasihnya. Allah tidak ingin ada di hati hambanya kecintaan lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ingin ada kecintaan lain selain daripada Allah. Maka Ibrahim menyembelih anaknya untuk menghilangkan kecintaan Ibrahim kepada anaknya, kecintaan Ibrahim kepada keluarganya. Dan Allah zat yang maha pencemburu. Jadi bapak ibu yang menyembelih hewan kurban, itu kita ingin menghilangkan kecintaan kita dengan dunia ini. Yang selama ini dunia ini mati-matian kita cari. Yang dunia ini mati-matian kita lakukan. Bahkan menghalalkan, mengharam, halal, haram semuanya sama. Demi menghilangkan kecintaan dunia. Maka kita mengorbankan sembelihan hewan kurban kita sebagai bentuk untuk menyembelih kecintaan kita dengan kehidupan dunia. Maka saya minta buat kita bersama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilakukan oleh Ibrahim di sepanjang perjalanannya 8 juz, hampir 69 kali Allah sebut nama Ibrahim dalam Quran. Diceritakan kisah perjuangan dan pengorbanan Ibrahim alaihissalam. Sekarang balik pertanyaan kepada kita. Sejauh mana kecintaan kita hari ini dengan agama? Sejauh mana kecintaan kita dengan Allah dan Rasul? Hari ini kita mengaku cintailah Allah dan Rasul di atas segala-galanya. Bohong, pendusta. Mulut kita berkata demikian, tapi hati kita masih mencintai kehidupan dunia ini. Hati kita ini melakukan segala aktivitas kecintaan dengan dunia. Makanya mohon maaf ulama memberikan tamsilan. Apa kata ulama? Satu orang bayi berada dalam perut. Mulai dari zigot menjadi embrio, embrio menjadi janin, janin 40 hari pertama segumpal darah, 40 hari kedua segumpal daging, 40 hari ketiga segumpal tulang belulang, kemudian 40 hari keempat Allah tiupkan ruh. Berkembanglah janin ini dalam rahim. Maka janin ini telah berjanji kepada Allah bahwa dia nanti keluar dari rahim ini, dia akan beriman, beribadah kepada Allah. Maka berkatalah Allah kepada bayi itu, wahai bayi, sebentar lagi kamu akan meninggalkan alam rahim ini. Jatahmu hanya 9 bulan 10 hari. Nanti kau akan ketemu dengan alam yang sangat besar sekali, melebihi besarnya alam rahim ini. Alam itu diberi nama alam dunia. Di dunia ini butuh tangan. Selain daripada beribadah, untuk makan, untuk memberi, untuk memegang. Di dunia ini butuh kaki selain daripada untuk beribadah, untuk berjalan. Di dunia ini butuh mata selain beribadah untuk melihat. Di dunia ini butuh telinga selain beribadah untuk mendengar. Di dunia ini butuh segala-galanya. Makan tangan butuh untuk makan. Kaki butuh untuk berjalan. Mata butuh untuk melihat. Allah sampaikan ini kepada bayi. Apa kata bayi? Manolo, dalam rahim kau tidak perlu tangan no. Dan makan juga melalui tali plasenta. Tak butuh mata, saya hanya keliling-keliling berjalan terus putar-putar dalam rahim. Kata Allah, di dunia nanti butuh. Kata bayi, saya tak punya tangan di rahim. Tangan saya kecil-kecil, tak ada bergerak. Tapi saya masih bisa makan dari tali plasenta saya. Akhirnya ketika lahir dari rahim 9 bulan 10 hari, menangislah setiap bayi yang dilahirkan. Ada bayi yang dilahirkan dalam keadaan normal, ada bayi yang dilahirkan dalam keadaan cacat,
tangannya tidak sempurna, kakinya tidak sempurna, matanya tidak sempurna, telinganya tidak sempurna. Apa kata bayi? Ya Allah, betul yang engkau katakan. Di dunia ini butuh tangan, butuh kaki, butuh mata, butuh telinga. Sementara saya keluar di muka bumi ini tanpa tangan, tanpa kaki, tanpa mata, tanpa telinga. Kembalikan saya ke alam rahim ya Allah. Kata Allah, maaf, waktumu sudah habis di alam rahim. Di dunia pun sama. Para dai, penceramah, ulama, ustaz mubalik menyampaikan, wahai Tuhan, dunia ini hanya sebentar. Kalian akan ketemu dengan dunia yang lebih besar pada kehidupan dunia ini, yaitu alam akhirat, surganya Allah. Di dunia ini butuh tangan, kaki, mata, telinga untuk beramal. Kita siapkan amal, kita kirim ke akhirat, kita bangun peradaban di surganya Allah. Tapi kita tak percaya. Ini yang dikatakan oleh surat As-Sajdah ayat 12 itu. Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal sholiha inna muqinun. Di saat orang-orang yang berdosa di hari kiamat menundukkan kepala, apa katanya? Ya Allah, kami melihat, kami mendengar ya Allah. Kami melihat, kami mendengar ya Allah. Kembalikan kami ke dunia ini ya Allah. Kami akan beribadah kepada Engkau. Kata Allah, maaf, waktumu di dunia sudah habis. Maka di kehidupan dunia inilah kita untuk menyiapkan bekal di kehidupan dunia ini. Jangan lama. Kita tak lama di kehidupan dunia. Kita pasti akan berangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin sampaikan buat kita bersama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang terjadi di kehidupan dunia ini, syukuri. Apa yang diberikan Allah, kita sabar. Apa yang diujikan oleh Allah kepada kita yang hadir pada hari ini, kita belajar untuk menerimanya. Karena berapa hebat pun kita merencanakan kehidupan ini, rencana Allah juga yang akan terlaksana. Belajar untuk ikhlas, untuk menerima apa yang diputuskan Allah. Semalam saya khotib di Sitorajo, Kabupaten Kuantan Singingi, di lapangan bola. Hampir 4.000 sampai 5.000 orang. Habis dari sana, saya langsung ke rumah teman saya. Karena teman satu kuliah, satu kamar kos selama 3 tahun. Akhirnya saya berjumpa dengan dia, berjumpa sama emaknya, berjumpa sama bapaknya, berjumpa sama keluarga dan istri anak-anaknya. Alhamdulillah kami sudah lama tak ketemu. Akhirnya ceritalah mamaknya dengan saya. Apa katanya mamaknya? Dia manggil saya Naldi saja. Nal, kau lalamu ndak kamari. Takona ngomak ke kau. Omak menengok YouTube kau jarang kamari. Berceritalah kami. Mak, anak beranak omak lah balik. Yang balik sebagiannya. Rupanya omakku punya anak 7 orang. Ketujuh-tujuhnya jantan. Kawan nambok anak dan nomor 7. Saya bilang, apa kata omaknya? Nal, leiton tu deang apa cerita sejarah kawan wa anggo. Inyo ko anak nan paling kecil. Onam abangnya di atas segala jantan seluruhnya. Ketika lahir dia, apa kata ayahnya? Apa gango? Jantan bang. Lah jantan lo balik ya? Akhirnya ayahnya ndak omong bagi nama anaknya dah. Bagilah nama de eteknya. Apa namanya? Nama kawan nambo kok asli cerita namanya LDP Indra. Apa de LDP Indra? Rupanya LDP Indra itu singkatan. Engkau lahir diharapkan perempuan, Indra indah rupo. Itu pasalnya. Kenapa kita tidak belajar untuk menerima apa yang diputuskan Allah? Kita tidak bisa buat skenario di kehidupan dunia ini, Pak. Makanya terima saja. Orang yang diberikan amanah jabatan, terima itu sebagai amanah dan ujian buat kita bersama. Orang yang dijauhkan dari jabatan itu, terima. Jangan-jangan mohon maaf, ini yang terbaik buat kita bersama. Terakhir, saya ingatkan kepada kita bersama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak ada satupun yang terjadi di muka bumi ini yang terjadi secara kebetulan. Semua pasti terjadi atas izin dan pengetahuan Allah. Belajar untuk mengikhlaskan segala apa yang terjadi. Hilangkan kecintaan kita dengan kehidupan dunia ini. Karena mohon maaf, Allah adalah zat yang maha pencemburu. Allah tidak ingin di hati hambanya ada kecintaan lain selain daripada Allah. Mohon maaf, kenapa Ibrahim alaihissalam dan keluarga Ibrahim alaihissalam seluruh perbuatannya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keluarga Ibrahim penuh pengorbanan, penuh dengan tangisan. Tangisan Hajar ditinggalkan oleh suaminya, tangisan Hajar ditinggalkan oleh orang yang dicintainya, tangisan Sarah
disebabkan karena tidak memiliki keturunan dalam waktu yang cukup lama. Tangisan Sarah ditinggalkan oleh suaminya di Palestina. Ismail yang baru dilahirkan menangis ditinggalkan ayahnya. 2 tangisan, 3 tangisan, 4 tangisan ini disatukan oleh Allah dan Allah tidak sia-siakan. Allah ganti tangisan satu keluarga ini dengan Allah munculkan air Zam-Zam di kaki anaknya Ismail. Kata ulama, air Zam-Zam itu adalah air yang tidak akan pernah berhenti mengalir sampai hari kiamat. Air Zam-Zam itu bukan air orang yang baca kitab. Air Zam-Zam itu bukan orang yang tahsin setiap hari. Tapi air Zam-Zam itu adalah air pengorbanan, tangisan satu keluarga karena diuji dan dikorbankan untuk agama. Tangisan itu diganti oleh Allah dengan air yang muncul dan tak pernah berhenti mengalir sampai hari kiamat. Mudah-mudahan setiap pengorbanan kita, setiap tangisan kita buat suami, istri dan anak-anak di keturunan kita disebabkan menjadi sebab oleh Allah. Tangisan itu Allah turunkan hidayah buat keluarga besar kita. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini yang dapat saya sampaikan pada hari ini menjadi berkah buat kita bersama. Sebelum saya tutup, mari sama-sama kita baca doa. Mumpung masih Sayyidul Ayyam dan masih di bulan minha arba'atun hurum, mudah-mudahan Allah kabul dan ijabah doa kita. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat innaka samiul qaribul mujibud da'wat. Amin ya Allah ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-sholihin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang dilangkahkan oleh kedua kaki kami, yang digerakkan oleh kedua tangan kami, yang dilihat oleh kedua mata kami, yang didengar oleh kedua telinga kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Makin tua, makin bertambah umur kami, makin banyak dosa yang kami kerjakan ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah, berikan kami kekuatan untuk menghindari setiap dosa dan maksiat yang kami kerjakan ya Allah. Kalaupun dosa itu terkerjakan oleh kami ya Allah, walaupun dosa itu terlakukan oleh kami ya Allah, ampuni dan maafkan kami ya Allah. Ampuni dan maafkan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin. Ampuni sikap hati kami ya Allah, yang hujub, merasa paling baik ya Allah, merasa paling soleh, merasa paling alim, merasa paling pintar, merasa paling hebat, merasa paling alim, merasa paling paham dengan agama ini ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, kami mencintai Engkau ya Allah. Kami mencintai Nabi-Mu ya Allah. Tapi kami tidak tahu caranya ya Allah. Bimbing kami ya Allah. Tuntun kami ya Allah. Ya Allah, pandang kami dengan pandang Rahman dan Rahim-Mu ya Allah. Pandang kami dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Jangan Kau pandang kami dengan pandangan kemurkaan-Mu ya Allah. Ya Allah, hilangkan sifat ujub, takabur, hasad, iri, dengki, sifat bohong, sombong dan munafik dalam kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, berikan kami kekuatan untuk sabar dalam menghadapi kehidupan dunia ini ya Allah. Berikan kami kekuatan untuk kami bisa ikhlas menerima setiap apa yang Engkau putuskan ya Allah. Karena apa yang Kau putuskan dalam kehidupan kami pasti yang terbaik ya Allah. Ya Allah, kami punya harapan, Engkau pun punya harapan ya Allah. Kami punya keinginan, Engkau pun punya keinginan ya Allah. Kami punya cita-cita ya Allah, Engkau pun punya cita-cita ya Allah. Berapa kuat pun harapan kami, harapan Engkau juga yang akan terkabul ya Allah.
Berapa kuat pun keinginan kami, keinginan Engkau juga yang akan terlaksana ya Allah. Ya Allah, satukanlah keinginan kami dengan keinginan Engkau ya Allah. Satukanlah harapan kami dengan harapan Engkau ya Allah. Ya Allah, sibukkan kami dengan perkara kebaikan ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'idin. Tutup aib kami ya Allah. Bukalah kebaikan kami ya Allah. Tutuplah aib jamaah-jamaah kami ya Allah. Bukalah kebaikan-kebaikan mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Jangan Kau pandang kami dengan pandangan kemurkaan-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dina wa afiatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, ya Rahman, jagalah keturunan kami ya Allah. Jagalah keluarga besar kami ya Allah. Zuriat anak cucu kami ya Allah. Peliharalah mereka ya Allah. Jadikan agama ini sebagai maksud hidup dalam kehidupan mereka ya Allah. Ya Allah, jangan cerai-beraikan keluarga kami gara-gara harta yang kami tinggalkan ya Allah. Jangan pisah-pisahkan keluarga kami dengan perkara-perkara haram yang telah kami suapkan ke mulut mereka ya Allah. Jangan Kau cerai-beraikan keluarga kami ya Allah, karena perkara hak dan yang batil yang tidak tampak dalam keluarga besar kami selama ini ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Biarlah hidup kami susah, tapi susah dalam mentaati Engkau ya Allah. Biar hidup kami sederhana, tapi sederhana dalam kasih sayang-Mu ya Allah. Pandang kami ya Allah, pandang kami ya Allah, bimbing kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau ada yang benar semata dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah semata dari kebodohan saya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.